Oke, ini sekarang Bunda mau jelasin grafik-grafik yang ada di motion ya. Nah, sekarang misalnya keadaan bendanya itu rest. Rest itu artinya bendanya berhenti. Berarti grafik antara distance sama time-nya itu lurus. Artinya, semakin bertambahnya waktu, distance-nya tetap aja segini. Misal nih, time-nya 1 second, distance-nya 10 misalnya. Times-nya 5 second, distance-nya tetap 10. Times-nya 10 second ya tetap 10 karena dia berhenti, nggak ada pertambahan distance. Oke ya. Terus kalau misalnya dia rest, speed-nya gimana? Namanya rest berarti nggak ada speed, berarti speed-nya kosong. Oke ya. Oke. Terus itu kalau misalnya keadaan bendanya rest. Sekarang keadaan bendanya uniform linear motion. Jadi dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, velocity-nya konstan. Berarti kalau ada grafik distance sama time itu lurus ke atas. Artinya misalnya nih, walaupun dia motionnya konstan, berarti dia berjalan kan. Nah, dan pertambahan jaraknya itu setiap waktunya sama. Artinya misalnya nih, di sini 1 detik dia menempuh jarak 5 meter. Berarti kalau 2 detik pasti dia menempuh jarak 10 meter kan. Nah, berarti dia linear ke atas kayak gini. Oke ya. Terus speednya gimana? Udah dibilang uniform linear motion, berarti speednya konstan, berarti speednya datar. Jadi walaupun tak waktunya bertambah, speednya tetap terus. Misalnya di sini 10 ya, waktunya bertambah, speednya tetap aja 10. Oke ya. Terus akselerasinya gimana? Di ULM nggak ada acceleration, berarti akselerasinya kosong, nggak ada grafiknya. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang UAMSL. Jadi Uniform Acceleration Motion Straight Line. Jadi dia bergerak dengan velocity-nya bertambah secara teratur ya. Nah, di sini ada dua, ada accelerate, ada decelerate. Accelerate berarti semakin lama semakin cepat. Kalau decelerate berarti semakin lama semakin lambat. Oke ya. Berarti kalau grafik velocity speed sama time itu ke atas. Makin lama makin cepat. Kalau decelerate berarti awalnya di atas, makin lama makin lambat. Itu decelerate, oke ya. Nah, kalau accelerate distance-nya lengkung tapi lengkungnya seperti ini, ya. Melengkungnya seperti itu, ya. Nah, kalau accelerate gimana? Kalau accelerate yang melengkung segini, oke. Kalau decelerate dia melengkung gini, tapi sama-sama melengkung ya. Oke, terus akselerasinya gimana? Kalau ada grafik akselerasi terhadap time, karena UAMSL itu akselerasinya konstan, berarti mau waktunya bertambah, akselerasinya tetap lurus kayak gini. Oke ya, itu adalah grafik-grafik yang ada pada UAMSL. Oke, sekarang ini Bu Endah mau jelasin itu misalnya ada grafik velocity versus time. Nah, di sini velocity atau speed meter per second, ini time. Nah, di sini geraknya dari A ke B, B ke C, C ke D. Oke ya. A ke B itu adalah UAMSL tapi yang accelerate. Makin cepat kan? Nah, tapi B ke C itu adalah ULM. C ke D itu adalah UAMSL tapi yang decelerate. Oke, makin menurun. Oke ya. Terus gimana cara menghitung, misalnya di soal ini yang ditanya adalah distance. Oke ya. Nah, kalau ada grafik V versus T, mencari distance itu sama aja mencari areanya. Ini area bangunnya apa? Trapesium, berarti distance-nya sama aja mencari area trapesium. Oke ya. Gimana cara cari area trapesium? Nah, yuk. Caranya gimana? Rumusnya mencari area trapezoid. Nah, sisi atas tambah sisi bawah kali height bagi 2. Jadi mencari distance yang diketahui grafik V versus T itu sama aja mencari area bendanya, area bangun datarnya. Oke ya, yuk kita cari yuk distance-nya. Cara cari distance-nya sama cara area kan. Areanya trapezoid apa? Sisi atas tambah sisi bawah kali height-nya dibagi 2. Begitu ya.
Sisi atasnya apa? Sisi atas dari sini ke sini. Di sini 5, di sini 10. Berarti dari sini ke sini itu adalah 5. Berarti 5 ditambah. Sisi bawahnya dari A ke D. Berarti dari 0 ke 12. Berarti ada 12. Kali height itu dari sini ke sini. Ini 0, ini 5. Berarti heightnya 5. Kali 5 per 2. Tinggal dihitung. 5 tambah 12, 17 kali 5 per 2. Nah, di sini tinggal hitung berapa meter. Itu adalah distance-nya, ya. Jadi, kalau misalnya diketahui grafik V versus T, berarti mencari distance-nya tinggal cari areanya. Oke ya?